yang untuk malam hari ini kita akan membahas terkait jangan kau sia-siakan waktumu untuk bertemu Allah. Janganlah kau sia-siakan waktu yang Allah hadapkan terhadap kita untuk bertemu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa syekh ibnu Athaillah wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bini sepuh sewilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Bandas, Desa Nglamong. Wabil khusus beliau Mbah Yai Ubed wa ahlihi, jamaah yang hadir di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan anugerah terhadap kita semua berupa dikumpulkan kita di sini majelis dalam rangka ta'lim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas terkait jangan kau sia-siakan waktumu untuk bertemu Allah. Janganlah kau sia-siakan waktu yang Allah hadapkan terhadap kita untuk bertemu Allah. Jangan menunggu hari esok untuk bertemu Allah sementara hari sekarang kita abaikan. Jangan. Berkenaan dengan hal itu kita akan membahas kitab Hikam di maqalah 26
di mana kita satu hari satu malam pada hari ini Allah hadapkan terhadap kita untuk selalu bertemu. Inilah yang dimaksud munajat, inilah yang dimaksud sebagai sholat secara hakikat. Inilah yang dimaksud tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Bapak Ibu hadirin, satu sisi kita dihadapkan waktu demi waktu hari ini untuk tidak mengabaikan waktu dalam rangka menyembah, tapi satu sisi kita dihadapkan mungsuh dalam diri kita, sehingga kita selalu teledor. Waktu demi waktu kita selalu teledor. Apalagi kita yang masih di golongan am. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kita ngelampahake apa sing dadi seruane Allah, yaitu menembah. Justru kita selalu mendengarkan seruannya hawa nafsu dalam diri kita. Akibatnya keaguan kita yang muncul selalu mendominasi. Dalam segi aspek apapun pasti akan muncul akunya makhluk yang mendominasi terhadap hati kita. Itu tetanda bahwasanya ruhaniyah kita telah terkuasai oleh hawa nafsu. Apapun yang terjadi ibadah pada diri kita pasti tidak akan pernah bernilai menyembah yang sesungguhnya. Karena apa? Karena setiap amal ibadah itu tidak ada sama sekali didasari dengan hati yang takwa. Mengapa tidak bisa didasari dengan takwa? Karena tidak ada sama sekali keikhlasan di dalam ruhaniyah kita. Padahal wujudu siril ikhlas fiha itu, wujudnya ikhlas itu adalah ketiadaan keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Hendak malah di dalam hati kita merasa kita yang melakukan. Kalau seperti ini otomatis kita disebut sebagai golongan ahli hijab. Apa ahli hijab? Golongan hati yang tertutup oleh diri sendiri. Golongan hati yang tertutup atas kewujudan makhluk sendiri. Sampai kapan?
Sehingga Allah memberikan pertanyaan dalam surat salah satu ayat, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa aku bersumpah, kata Allah. Jadi Allah bersumpah, sesungguhnya banyak di antara manusia itu dalam kerugian besar. Iku lafi khusrin, dalam kerugian yang amat besar. Mana yang dimaksud kerugian itu? Waktu demi waktu hati ini menyembah nafsu. Waktu demi waktu, setiap ibadah apapun kita menyembah nafsu. Bukti kalau kita menyembah nafsu, dalam hati kita akan muncul rasa keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Makhluk. Jadi nama makhluk itu masih ada. Gak usah nunggu waktu besok-besok, sekarang. Seperti itu. Sehingga ketika melakukan ibadah murni atau tidak murni, hati kita dalam keadaan seperti itu. Terus langkahnya bagaimana? Padahal Allah katakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dalam makalah kemarin kita bahas bulan kemarin itu kaifa yutasawwaru, bahwasanya Allah tidak bisa ditutupi dengan apapun. Sebab yang nyata baik batin maupun dohir itu adalah Allah. Bapak Ibu, itu kita tidak terlepas dari apa yang telah Rasulullah teladankan terhadap kita, yaitu wa dzakarallaha katsiran. Perkuat zikirmu, perkuat kesadaran hati bahwasanya makhluk itu tidak wujud. Kalau detik-detik makhluk itu sudah tidak wujud dalam pandangan hati jenengan, maka disitulah basiroh jenengan sudah dikatakan ihsan atau ma'rifatullah secara batiniah. Setelah itu tingkatkan ma'rifatullah secara dohiriyah. Kalau secara dohiriyah itu sudah ihsan, tidak ada sehelai rambut pun wujudnya makhluk, baik pandangan mata hati maupun pandangan basariyah mata dohir. Inilah yang sangat-sangat riskal tatkala dibahas secara umum. Inilah makom jamai notok. Kalau sudah ada di situ, barulah diam. Diam. Bapak Ibu, kita kembali kepada materi
terkait kita nggak boleh sembrono dengan waktu yang Allah hadapkan itu semata-mata maksud dan tujuan Allah. Jenengan iki setiap gerakan itu biar tidak menyembah hawa nafsu, ngeten lah. Biar cocok ning Qur'ani wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud, atau wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi perjalanannya nyocokin ning Quran ini tidak semudah kita membalikkan tangan. Harus ada pertentangan, harus ada yang menghalang-halangi, harus, supaya panjenengan iku selalu waspada dengan bahayanya nafsu ketika wayasudduna an sabilillah, menghalangi panjenengan untuk munajat. Tapi ini nanti tidak ada efek sehelai rambut pun tatkala jenengan iki sudah sampai nyatane Allah dohir, lebih-lebih nyatane Allah batin. Bon, monggo kita masuk di dalam makalah 26. Ikhalatuka qala musannifu rahimahullah. Ikhalatuka utawi oleh nyemayani sira. Jadi waktu dihadapkan Allah disemayani. Engko sik. Lha ngoten niki. Al a'mala ing pira-pira amal. Amal niki yang dimaksud amal di sini adalah ibadah murni atau tidak murni. Amal. Nyemayani untuk apa? Bertemu Allah. Biliko ilah ay biliko ilah al-a'mal ay biliko ilah. Nyemayani bertemu Allah di setiap amal. Semoyo ay. Contoh misalnya, sik engko ae pariku iku sik durung panen. Nek wis panen ae aku tak temen oleh zikir. Si utangku si akeh. Engko ae nek wis gak diutang, zikirku tak piane. Sik meneh ae, saiki sik akeh tamu. Dikire tak temenane. Halah, engko ae nek wayah salat, zikirku tak temenane. Sik engko ae, nanti aja kalau waktu longgar, nggak ada pekerjaan, aku tak dikir sing temen. Nanti aja umurku masih 40, kalau sudah umur 50 tak temeni. Dikirku tak temeni. Nanti aja kalau saya sudah bebas gak nanggung anak, gak nanggung istri, zikirku untuk ketemu Allah tak temenane. Niki Pak, kita tidak terasa Pak. Di situ ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Olehnya kita menunda atas pertemuan terhadap waktu setiap detik, setiap waktu. Itu bisikan dalam diri kita ada nafsu. Sampak-sampak ngomong gini, lah nek aku si akeh tunggang tanggungan apa iso fokus. Lah ngaten nggih kadang-kadang nggih. Pak, Bu, halus banget Pak. Nafsu itu membisikkan dalam hati jenengan yang menyimpulkan nanti aja kamu kalau sudah longgar, nanti kamu bisa khusyuk. Jawaban kula pret. Tahu pret nggih? Tidak. Justru mohon maaf, maksudnya makalah ini justru keadaan jenengan banyak tanggungan, banyak masalah, tetap latat ruk adzikroli adami huduri kabi. Jangan pernah zikir dalam rangka bertemu pada Allah itu kita lepaskan, walaupun waktu zikir belum bisa hudur ing ngersani Gusti Allah. Ala wujudil farogi ing atase wujude nganggur. Ojo, jangan ngenteni nganggur. Estu jangan. Jangan nunggu kita lepas tanggungan, jangan. Mengapa demikian? Dalam makalah lain beliau sampaikan, hetah, apakah di dalam waktu repot itu enggak ada wujudnya Allah? Hetah. Di dalam waktu jenengan iki menghadapi persoalan yang susah, wangel, solusinya itu enggak ada Allah. Jelas jawaban sampean kali kula pasti ada Allah. Mengapa harus menunggu waktu yang longgar atau waktu yang senggang? Sehingga ada makalah atau hadis monggo dicek. Ketika kau masuk masjid, lepaskanlah pasarmu. Ketika kau masuk dalam pasar, gembolen masjidmu. Itu adalah makalah atau hadis dengan berbahasa isyarah itu. Bapak Ibu hadirin, ikhalatuka apabila Anda itu sembrono dengan waktu per waktu yang repot, tidak mau bertemu pada Allah, menunggu waktu longgar, iku min ru'unatin nafsi, setengah songko tondo kumprunge atimu. Ngerti kumprung ya? Apa kumprung niku? Sembrono. Sebab nanti kita yang dikhawatirkan ketika kita ajal datang itu tidak waktu senggang tapi waktu repot. Terus pundi nek waktu repot?
Yang dikhawatirkan dalam makalah ini, jikalau kau tidak lekas-lekas masuk di golongan ahli syuhud, khawatirnya ketika kita meninggal itu di posisi ahli hijab. Ini loh Pak. Ini sebuah seruan terhadap kita sebagai ahli hijab begitu. Ini seruan juga terhadap kita ahli syuhud yang masih ada di mahfud, walaupun dawuhe olehnya kau lali iku bentuk eling munang Gusti Allah, tapi bukan berarti kita harus sembrono dari waktu yang Allah hadapkan. Min ru'unatin nafsi iku setengah saking tondone kumprunge sembronone. Oh, bahasa Indonesia sembrono itu lengah ya. Terus bahasa Indonesia sembrono gak waspada niku lho. Nah, sembrono wis ya sembuh lah, ya golekno dhewe. Ampun padosi piyambak. Sembronone ati kita pada Allah. Salah satu tanda kalau hati kita mbaeno, basa Jawa iku seneng kula. Sembrono, gak mawas diri, hati yang kumprung, kita menunda-nunda untuk bertemu Allah. Bapak Ibu, solusinya bagaimana? Maksud seruan daripada makalah ini hanya satu. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Kita bisa masuk di dalam ayat fa'buduh. Fa'buduh niku tangkepe roh, jumplungi roh sangka raga. Cara wong Jawa kan ngono. Jumplungi roh sangka raga. Ikulah yang disebut menyembah. Fana diri nyatane Allah, itulah nyembah. Yang disebut menyembah fa'budu dalam ayat itu Maryam 36, jumplungi roh sangka dene raga. Lepasnya, fananya makhluk, disitulah nyatanya Allah. Dan ini yang diteladankan Kanjeng Nabi dalam surat Al-Ahzab ayat 21.
Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Anda akan bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini untuk bertemu Allah. Modal pertama, hatimu harus ada keinginan, rasa rindu bertemu Allah. Dan ini harus dikasih akses ruh ini untuk bisa wal yaumal akhirah bertemu Allah di alam akhirat. Di dunia ini jenengan harus dikasih akses. Apa aksesnya? Wa dzakarallaha katsiran. Yang dimaksud eling, zikir adalah kesadaran diri bahwasanya semua nama makhluk iku tak wujud. Mbok niki mbok niki nek wis gak wujud mesti gak ngakoni. Bagaimana kita akan mengakui kalau kita yang melakukan? Lah wong kita tidak wujud. Cepet langsung. Barulah kalau sudah proses kefanaan terjadi, jenengan sudah di dalam akhirat. Wal yaumal akhirah. Yaum itu adalah masa atau waktu. Waktu ini secara rohaniyah fa'buduh maksudnya wajib di dalam akhirat, di alam akhirat, sekalipun walaupun jasad ini di alam dunia. Ini kita tabrakan Pak dengan pengertian kita waktu ada di syariat. Alam akhirat itu besok kalau sudah proses hari kiamat, ya. Yaumal akhirah itu akan muncul kalau sudah terlebih dulu yaumul qiyamah, hari kiamat. Dunia seisinya semua itu dihancurkan oleh Allah, yang ada cuman Allah. Ya iki maksudnya alam fana. Ini maksudnya. Oleh karena dulu kita masih paham ilmu dohir, mboten paham kalau yaumal akhirah itu sudah di dunia. Tergantung jenengan sudah ada proses pemfanaan diri atau belum. Setelah ini terjadi yaum yub'ats, selanjutnya hari kebangkitan. Dibangkitkanlah kita dari kubur. Lah ngaten nggih? Inilah maksudnya jenengan ini ketika mau idfin wujudaka fil ardil khumul akan terjadi kebangkitan secara rohaniyah. Makalah lain idfin mendemo sing jero, dulu pernah kita bahas, wujudaka ing wujud ira makhluk fi ardil khumuli ing dalam bumi khumul atau bumi kefanaan, bumi kesunyian. Jikalau iki purun jenengan, jikalau ini jenengan lakukan akan muncul kebangkitan Pak. Istilah Pak Tani nandur pari ya sesuai dengan sistem. Ojo diuncalno ae padi ku. Jukule gak iso apik nek sampean cepno. Dukule sae. Dukule sae. Artinya ruhaniyah Anda akan mengalami hari kebangkitan.
kebangkitan. Yes. Setelah hari kebangkitan datang, masuklah hari penghisapan. Manusia seluruhnya dikumpulkan ning roro maksar. Lah ngaten nggih? Roro maksar. Sebab di situ akan ditimbang antara baik dan buruk syariat. Mboten niku jenengan kan mbawayangno nggih. Ya apa ngono. Les maklumi karena pemahaman kita masih di ilmu zahir. Terus memang ngoten. Ilmu zahir. Yang di situ katanya semuanya tidak berbaju. Mudo kabeh. Gak lanang, gak weh. Jare arek nom-nom. Ning kono kira-kira kok gak kepingin ngono. Akhirnya dijawab, ojo maneh anak ngerti yo bapak. Nang awake dhewe gubuh golek pertolongan gak ono pertolongan. Sampak-sampak ada hadis 8 asnaf golongan yang dimana orang lain semuanya tidak mendapatkan payung hidayah Allah, yang dapat itu cuma 8 golongan. Termasuk arek nom yang selalu sobo masjid. Lah ngene kuwi saros daya. Dan kita tidak akan pernah menemukan maqasidul a'dhamnya, maksud yang sebenarnya enggak akan pernah bisa menemukan jikalau kita tidak mau tenggelam di dalam bahrut tauhid. Alam iki Pak ya, kita tidak akan pernah paham untuk mengenal Allah jikalau kita tidak tenggelam di dalam ilmu sejati. Ilmu tauhid nggak bisa. Iku ketepaan. Gusti Allah nggak apa-apa gak nempak-nepaki ngono Pak. Ono maksude. Semuanya ada maksud. Sehingga kita apabila walaupun kita hafidoh 30 juz Quran, ya nggak ngerti maksudnya bismillah iku apa. Gak ngerti. Kita hanya mengerti sebatas dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Udah, hanya sebatas itu kita. Kita tidak akan pernah mengerti makna yang tersirat. Setiap ayat gak akan pernah. Apalagi nanti kalau sudah dihadapkan ayat mutasyabihat, alif lam mim, wis ampun udah. Apa artinya alif lam mim? San padosi tafsir manapun yang bersifatkan muhakamah, jawabane ngeten, al muradu bihi ilallah. Sing ngerti maksudnya cuman mandek wis. Betul memangnya. Padahal di situ tersimpan ayat yang tersirat dan ini bisa dikuak atau dibuka rahasianya jikalau jenengan iki sudah kefanaan diri Anda. Baru ngerti. Sudah melewati hari kiamat, hari kebangkitan, hari penghisapan. Terus ngeten. Di dalam hari penghisapan itu kan hari ditimbang Pak, antara baik dan buruk. Terus apa nih Pak sing sampean singgon sampe ditimbang apa nih? Wong sampean iku waktu di dunia sudah tidak pernah mengakui iki sholatku, aku sing isok sholat, iki zakatku, aku sing isok zakat,
iki posoku, aku sing isok poso, iki hajiku, aku sing isok haji, atau ibadah-ibadah yang tidak murni. Jenengan gak pernah ngakoni. Apa nih sing dihitung? Napa nih sing ditimbang? Inilah golongan bighairi hisab. Karena dia paham dan mengerti ayat tersirat di belakang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Jelas baik Allah toh? Wis ngerti terus dipraktek nih. Otomatis bisa mempraktekkan kefanaan. Ini Pak. Terus habis dihisab seluruh umat, barulah disuruh untuk nguwat sirotol mustaqim. Mana sirotol mustaqim? Di dunia ini sudah kita lewati. Hadza utawi iki fa'budu. Nah, iki fa'budu iki. Iku siratun wat jalan mustaqimun kang jejeg. Itulah jalan yang lurus. Mana? Itu tadi. Jumplunge roh sangka dene raga. Dan atau boleh saya katakan fanaknya wujud makhluk dalam hati jenengan, nyatane wujud Allah batin. Mengkilah akan geser nang wujud Allah dohir. Sampeyan gak usah khawatir. Bahasa saya Pak, iki nek sik tasik miskil ya, empun dipeksa. Nyatane Allah batin dilihat dengan ainul basiroh. Nyatane Allah dohir dilihat dengan ainul basariyah. Konsep niki akan jenengan yakinnya sungguh betul-betul hak manakala sudah di situ. Kalau belum dereng sik miskil nang ati. Sik miskil, sik ragu. Rapopo iku proses kita Pak. Proses kita memang seperti itu. Sing penting jenengan kali kula wa dzakarallaha katsiran iku mawon. Sebab dengan wa dzakarallaha katsiran di situ akan menempatkan fa'budu dengan sebenar-benarnya. Dengan sejatine dzikir, sejatine eling, kesadaran mutlak dalam diri jenengan bahwasannya rasa sing muncul itu akunya Allah, maka itulah sidratul muntaha. Makanya para romo nek didik terhadap murid-murid dulu itu disuruh untuk khalwat, disuruh untuk meditasi. Yang maksud dan tujuannya adalah mencapai kesadaran penuh. Kalau diri makhluk itu enggak wujud. Kalau enggak wujud, akhirnya bisa menempati tidak pernah ngaku-ngaku makhluk iki bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Itulah maksud la haula wala quwata illa billah. Perilaku yang seperti ini Pak, jangan ditunda.
Sebab setiap hari kita itu dihadapkan Allah berbagai macam aktivitas. Tidak hanya ibadah murni aja, enggak. Mungkin bahkan lebih banyak kita dihadapkan Allah ibadah yang tidak murni. 24 jam ini, Pak. Ibadah murni mungkin ya satu hari satu malam 5 waktu sholat. Nah, ngerti ya? Ada yang ditambahi sholat-sholat qobliyah ba'diyah, ditambahi lagi sholat malam, sholatul lail, ditambahi baca Quran, ditambahi macam-macam. Ini nek kula sensus lebih banyak waktu-waktu itu ibadah yang tidak murni. Jenengan nek jagongan sampai jam piro, Pak? Ibu, kalau ngerumpi sampai jam pinten? Ibu habis masak. Masak pun ibadah tidak murni. Gitu. Dilanjutkan dahar sama keluarga, dilanjutkan terus cuci-cuci baju, resik-resik omah. Setelah itu biasanya wong wedok, Pak, nek di tonggo ya nang tonggo ngerumpi ngene biasanya. Wis berapa jam? Paling enggak nanti duhur tong mulai ibadah murni. Berapa menit ibadah murni ini? Halo. Nek disensus kathah ibadah yang tidak murni, Pak. Kita dihadapkan Allah banyak ibadah yang tidak murni, waktunya lama, durasinya. Inilah maksud makalah ini, gunakan untuk menyembahku. Dikatakan menyembah sesuai dengan petunjuk ning Quran yaitu fa'budu adalah ketika jenengan iki masuk di dalam proses kiamat, hari kebangkitan, hari penghisapan, terus nguwat sirotol mustaqim. Sirat iku jalan, ilaihil wasilah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 35, sirat itu bisa diartikan wasilah, penyambung antara ruh dengan Allah. Mana? Kalau bahasa umum disebut thariqah. Jalan. Makanya kita mengapa harus dikatakan diisyarah, kan iku thariqah yang muktabaroh. Sambung. Bahasane kinayahnya si A sambung si B, si B sambung si C, sampai sanate mutasil kanjeng iku isyarah. Isyarah. Wajib jenengan kali kula niki mencari wasilah. Jalan sing cokcer iku pundi? Ngerti cokcer nggih? Cokcer. Yaiku jalan yang mengarahkan hati jenengan mung dateng gesang, Pak. Boten dateng makhluk, yaitu jalan yang mengarahkan hatimu, memberikan petunjuk hatimu langsung datang wujudi Allah, yaitu urip. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah dat yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Berarti lah gak ada nggih? Mboten ada. Tidak jauh, Pak, wujudnya Allah itu ya dalam dirimu sendiri.
Berarti ibadah murni atau tidak murni itulah wasilah. Bisa cokcer manakala jenengan iki langsung tumindak nafi isbat, tumindak memfanakan diri Anda sebagai makhluk dan menetapkan wujud keakuannya Allah. Niki cokcer pun. Mohon maaf. Itulah jalan yang mesti ketemu Allah. Sebab Allah ya di situ. Kadang-kadang Pak ya. Niki nyuwun sewu ya. Saya tidak menyalahkan. Orang berprinsip ngeten. Wis udah saya tidak ngomong masalah ibadah murni dan tidak murni. Cukup aku tak masukkan rasa itu di dalam hidup, yang hidup itu di nafas. Jadi dingklu ai secara jasad dohir, hati pun ngikuti irama nafas terus. Dijak omong orang lain, dijak bicara orang lain, ditaruh orang lain, dia tidak ngereken. Bahasa Indonesia ngereken nih. Gak ngerespon. Jangankan orang lain, sama suami atau istri, anak, keluarga, orang dekatnya nggak naruh. Meneng. Niki maksud wukuf kolbi itu di situ. Mandeke ati tidak akan berbicara kecuali hanya pada Allah. Orang kalau sudah masuk di prinsip ini Pak, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Orang itu pasti akan menghadapi konsekuensi. Apa konsekuensinya? Dailokno wong. Nggih. Cara gotong royong di tengah masyarakat tidak ada. Dirasani napa mboten? Kuping kula krungu dhewe. Lah iya wong kok kaya ngono. Padahal sok nek mati yo njaluk tulung tangga dikongkon mendem. Lah ngoten nggih? Jadi ada kegiatan apapun di tengah masyarakat cuek. Gak mau awor sosialisasi dengan sesama manusia. Gak mau. Jare maratuwa. Lah iya. Aku biyen ngipi apa duwe mantu kaya ngono iku. Lah anak bojone dingoni apa? Sudah tidak memikir masalah nafkah baik dohir maupun batin kepada istri, kepada anak, enggak. Ada Pak orang yang seperti ini. Dan saya pun tidak menyalahkan. Dari sisi mana saya tidak menyalahkan? Dari sisi hatiku memandang semua itu sing gerakno ya Gusti. Wis kula mboten protes, meneng mawon. Guyu wae Gusti Allah kok ndagel ya. Gawe lakon wayang iku meneng gak gelem omong nang wong liya, tidak mau sosialisasi pada yang lain. Tapi yang ngono Pak, nek jenengan ngambil prinsip seperti ini, terus ke dapur nggak ada nasi, aja muring-muring. Kalau istri porek ke mertua, ya jangan marah. Gak boleh. Nek masih marah, berarti belum kelas. Belum ada di situ.
lagi. Iku si A. Terus si B prinsipnya beda, Pak. Memanfaatkan seluruh akses yang Allah berikan, yaitu wasilah jalan, baik ibadah murni maupun tidak murni, selalu secara fisik itu taat. Contoh seperti Kanjeng Nabi, ya. Segala apa larangan secara jasmania syariat beliau tinggalkan jasmani. Segala apa perintah di dalam syariat jasmania itu beliau jalankan jasmani. Tapi ruhaniyah beliau selalu fa'buduh di situ. Fa'buduh nyembah sira hu ing kosong. Hu kosong. Awalnya di situ. Kosong maksudnya tidak ada makhluk. Untuk bisa sampai di situ melampaui lewat sirul asror pun titik. Ikulah yang disebut dalam surat Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Wis ada fi'il amar kok ditambahi maf'ul mutlak. Mengapa? Cara nahwu itu luar biasa, gak guyon. Mana amarnya? Udzkurullaha. Ya dah. Wis ketok perintah. Kok ya diwenehi dzikron. Berarti dzikron iku sebagai kunci jenengan iki bisa dzikir dengan benar di situ. Ternyata jawabannya dzikron itu yang bagaimana sejati nih dzikir, sak temen-temen nih dzikir, yaitu kesadaran hati jenengan kalau kita makhluk itu tidak wujud. Nek diproses dan sebelum tidak wujud ya, kita makhluk itu nggak bisa apa-apa. Nggak punya apa-apa. Atau bahasa sederhana, geraknya kita itu sebab digerakkan Allah. Iki proses. Dilanjutkan. Nek sampean sik mandek ning kene sik ana loro. Ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Niki cara ihsan, makrifat sing paling dek niki. Makrifat sing paling dek. Naiklah lagi. Apa? Sing kita merasa iso gerak sebab digerakkan Allah, hilangkan. Sadarlah ini gerak Allah. Itu akan muncul di dalam diri sampean yang namanya ihsan makrifat. Berikutnya adalah ketika jenengan iki memendam jero ning bumi khumul atas keaguan makhluk kita yang digerakkan. Itulah nanti akan nyata wujud sejati yang bergerak. Ini jenengan sudah dikatakan ihsan wujud batin Allah. Dzikron diparingi sifat katsiron tur kang akeh, artinya untuk meningkatkan kemakrifatan hati sampean di makom jam'i, notok wujud dohir Allah, nyatane wujud dohir Allah. Wis engko ngomong dhewe nek wis ana ngono. Aku gak ngomong. Cara aku ngomong, sifat salbiyah Allah di dalam sifat wajibnya Allah wahdaniyah, makna sawiji ning dunya iki enggak ada satupun yang sama. Ketika sudah masuk di dalam salbiyah,
sifat wahdaniyah Allah, maka Anda tidak akan menerka nama makhluk itu ada, enggak ada. Kalau nama makhluk itu sudah tidak ada, nama siapa? Semua ini bedeken dewe. Makanya kadang-kadang jenengan kali kula itu dihadapkan satu kejadian, seluruh alam ini bertasbih. Seluruh alam ini mengatakan aku Allah. Di situ nanti. Pun si A gak oleh drengki nang si B. Si B yang lurus mengikuti apa yang telah diajarkan di dalam sistem wasilun, yo gak oleh nyalahno si A. Sebab kabeh wayang iku sing nglakokno Gusti wis ayem wis. Tapi kita tidak akan pernah bisa untuk membenarkan pada seseorang sistem yang tidak sama dengan kita. Manakala jenengan belum disampaikan Allah di zona wujud nyatane Allah batin dan dohir. Cetoh? Artinya kita pasti masih menganggap sistem orang lain yang tidak sama dengan kita itu salah. Pun sampean ngen-ngen. Mengki ono judul ini. Belajarlah untuk tidak menyalahkan orang lain. Bah orang iku salate ambek mlayu, bah ambek berdiri, bah ambek jengking. Sehingga mengapa dalam ayat Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Gak iso kuwi salat ambek ngadeg ya duduk. Gak iso ambek duduk ya berbaring. Yun sewu. Sampean nek nang Mekah baru tahu wong model sholat mau macam-macam. Ono takbir ngawene Pak. Bar takbir ono wong gak sendakep, mau menengetan. Mau macam-macam. Tergantung mengikuti mazhab mana. Tawaf juga begitu, gak boleh jenengan iku ngandung hadas kecil, gak boleh. Ada yang boleh. Pak, kita gak usah gegeran masalah kelambi. Kita gak usah gegeran masalah jobo. Masalah sistem, masalah wasilah. Yang terpenting bagaimana wasilah yang panjenengan lakukan iku cokcer. Tahu cokcer? Cokcer niku mesti ketemu Allah, ngoten lho. Niku cokcer. Wasilah jenengan iki seluruh aktivitas apapun. Terus bagaimana ketika saat jenengan iki berjalan di atas wasilah itu betul-betul ketemu Allah, tidak ketemu makhluk. Bolak-balik kula sampekno. Tapi kula mboten pegel, mboten. Mboten pegel nyampekno. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Bisanya Anda itu
bisa melepaskan makhluk dalam hati dan muncul nyatanya Allah. Taline Allah iku gecok ana. Apa taline Allah? Zikir. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang meninggalkan wujud selain Allah, maka wa yu'min billah, dan mereka akan beriman hanya pada Allah. Artinya akan nyata wujudnya Allah. Barang siapa yang melakukan ini, maka inilah dia itu telah memegang teguh tali Allah. Ngoten ae. Bah sing kae melok wasilah itu, sing ini sirot ini, iki torikoh babah. Beda toriko, beda jalan, beda wasilah, beda sirot atau jembatan, silahkan. Yang penting bagaimana sirot jalan yang jenengan lewati itu betul-betul sampai pada Allah, ketemu Allah. Jalan yang bagaimana? Sirot yang bagaimana sing cokcer? Mustaqim, jejeg. Jejeg lak lurus ta Pak ya? Mboten mengko. Artinya Pak, ati sampean wis ojo noleh urusan duco. Ndelok urip tok ngene lho wis. Kula boleh eling tahun 80 Pak. Saat Mbah Hayi Malang niku nyaranke kula untuk wonten sing kenal Mbah Hayi ya. Malang Blembing Baitur Rahmah tahun 80 kalau seingat saya. Kula disuruh untuk melaku ngulon gak oleh menggak-menggok. Iku isyarah ngoten niku. Santri dulu Pak, mboten kakean dan yo melaku. Sampai Kemeng, sampai ke Magelang, Watu Congol. Padahal maksudnya itu iku. Mustaqim siratal mustaqim itu tatkala jenengan iki menghadapi waktu demi waktu ibadah murni atau tidak murni, ati sampean iku di zona akhirat. Ini wajah tu wajia prosesi, kuhadapkan wajah rohku terhadap wajah Allah. Berarti rasa dengan hidup itu plak pun fana pun. Fana wis otomatis jenengan dilalekno anak bojo penggawean. Sebetulnya fana itu sedilut nih sakit. Boten tilem lho ya. Tapi lepase ruhaniyah dari jasad. Ini kalau bahasa syariat mengatakan sukmo sing metu, bukan roh. Nek cara kula mboten. Kula mastani justru roh iki difanakan Allah. Nggih terasa. Mosok sampean kate menunggu mati. Kesuwen Pak. Nek sampean nunggu mati berarti jenengan belum melewati siratal mustaqim. Perlunya kita di dunia ini untuk sesering mungkin melewati siratal mustaqim itu. Besok iku sampean boten pangkling. Siapapun jenengan yang baru hadir hari ini ngaji di sini, saya bingung Pak. Dia dalane nglamong itu ya. Bingung. Untung ada map. Bingung. Coba jenengan sudah berkali-kali ke sini. Sebelum jenengan datang ada di rumah gambaran wujud lokasi mriki pun ningati sampean. Wis pasti Pak itu sama siratal mustaqim secara syar'i besok iki ya ngono. Nek sampean sakniki pun sering nguwot lewat uwot kuwi mau sok gak pangkling.
Kata Rasul kalbarki, perjalanan sirroh iku koyok kilat. Artinya udhuluha dom lebuo siro kabeh ha ing alam akhirat, ya, rahmat bahasa syariat surga, bisalamin aminin, dengan selamat santau, enggak ada penghalang, gelap yo enggak, terang. Mpun percaya sampai nambah dawe mbah biyen, ger sirotol mustaqim ku koyok rambut dibelah jadi, ojo percaya Pak. Nyun sewu, wilayah Kediri nih, wilayah Kediri, sak Kediri wilayah, iku monggo sampai nak jumbar nggih, iku sik kurang jembar dalane iku. Bagi sapa? Bagi jenengan sing atine ora wuta. Tapi bagi kita yang hatinya buta, ya seperti rambut satu dibelah jadi 7. Laksana kita berjalan dalam keadaan mata ini buta, ya enggak bisa Pak. Sampai tujuan, enggak bisa. Sama-sama Allah manti-manti. Dalam surat Al-Isra ayat 72 dawuh mekaten, sing sapa wonge, barang siapa mata hatinya saat di dunia ini buta kepada Allah, maka di akhirat pun juga buta. Berarti mafhum mukhalafai ayat ini kebalikan, barang siapa yang di dunia mata hatinya sudah tidak buta pada Allah, maka di akhirat pun juga tidak buta. Sebab apa kok buta? Sebab terhijabi sesuatu. Apa yang menghijabi itu? Masih wallah, yaiku wujude makhluk. Titik. Sekarang disebut nyembah yang benar adalah ketika jenengan iki beraktivitas apapun, hati jenengan sudah tidak ada iman, rasa kalau kita yang bergerak, yang melakukan. Tapi yang melakukan itu adalah wujud Allah, wujud Allah batin, ya wujud Allah dohir. Tak serempekno titik ning kono nek dereng paham ya mbo. Pun kesimpulannya Pak, kesimpulannya makalah ini, tolong abodo kaya apa kita di dunia menghadapi konflik dengan nafsu. Wajahidu fisabilillah, pegang dikir sejatine dikir. Dengan begitu semua nilai ibadah baik murni atau tidak murni iku mesti butuh. Ya disitulah jenengan dikatakan orang yang telah melewati sirotol mustaqim, baik dikala waktu sibuk maupun waktu senggang. Wis kula mboten maksa, cuman memberikan saran aja, lakukanlah sesuai dengan kemampuan diri panjenengan masing-masing. Pun kalau wau kula didhawuhi Mbah Yai niki banyak jamaah yang ingin beat. Nggih. Dadi jenengan khusus yang berbeat tolong walau biluk matin, walaupun sampean iki ana tuya sak ceglokan sampean siapno. Sing dereng nate beat dan sekarang ikut beat. Tapi tak jelasno apa sih beat secara hakikat iki. Jenengan nyambung nih tali nih roh pada Allah, itu wasilah sing cokcer, sing tak maksud. Wis boten muter-muter nang makhluk. Langsung ini wajah tuwaj. Iya. Jadi yang dimaksud baiat di sini adalah menyambungkan tali ruh terhadap urip yang ada di dalam diri jenengan.
Caranya ketika nanti lesan sampai mengucap asyhadu, hati Anda harus ada dzikir rasa. Prakteknya apa? Asyhadu, saya bersaksi, hati jenengan harus ada rasa iman bahwasanya ya urip iku sing nyambungke. Itulah yang dimaksud illallah. Bukan saya makhluk. Bukan. Lalu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad iku makhluk. Jenengan iki iso beat sebab Rasulullah diperintahkan Allah. Dadi utusane Allah jenengan iki secara dohir sebagai makhluk. Sebab Anda tidak akan bisa beat, tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk kalau tidak dirasulkan Allah, kalau tidak diperintah Allah, kalau tidak digerakkan Allah. Lah Allah maksudnya urip ning awak sampean. Inilah bersaksi yang benar. Yang menyaksikan tahu siapa yang disak. Nah, ini proses syahadata ini. Nanti akan masuk dengan sendirinya Allah membimbing langsung jenengan syahadat tunggal, syahadat ahad. Manakala Anda sudah dijatuhkan Allah di dalam nyatane wujud Allah batin, ngeloberi wujud nyatane Allah dohir. Akhirnya sudah tidak ada sebutan Allah, tidak ada sebutan Muhammad.